Nama saya Embrahudin, pengawas TKSD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Di pertengahan tahun ajaran 2024-2025, hasil asesmen diagnostik di SD Negeri 8 Belimbing menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid masih sangat beragam. Dari total 147 murid, sebanyak 74 murid atau lebih dari 50% masih berada pada level huruf, kata, dan kalimat. Artinya, mereka belum mampu membaca lancar dan memahami teks sederhana. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya minat baca, kesulitan memahami soal numerasi, serta rendahnya capaian hasil belajar pada semua mata pelajaran. Selain itu, hasil pengamatan guru di kelas juga memperkuat temuan tersebut. Masih banyak murid di kelas tinggi, khususnya kelas 4 hingga kelas 6, yang belum lancar membaca dan berhitung. Beberapa murid masih kesulitan mengenali suku kata, memahami isi bacaan, serta melakukan operasi hitung sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan literasi dan numerasi tidak hanya terjadi di kelas awal, tetapi juga berlanjut hingga jenjang lebih tinggi. Hal ini menuntut adanya strategi pembelajaran yang berkelanjutan, diferensiatif, dan berbasis kebutuhan nyata murid agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam kemampuan dasar tersebut. Saya selaku pengawas dan sekaligus koordinator wilayah Belimbing melihat situasi ini bukan sekedar data, tetapi tanda darurat belajar yang perlu segera direspon. Maka lahirlah gagasan Belimbing Manis, Mahir Numerasi dan Literasi, sebuah gerakan bersama untuk menumbuhkan kemampuan dasar literasi dan numerasi murid secara sistematis dan menyenangkan. Dalam pelaksanaan program Belimbing Manis, terdapat sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi murid, guru, maupun lingkungan belajar. Tantangan pertama adalah rendahnya kemampuan membaca lebih dari 50% murid. Kondisi ini menyebabkan banyak murid kesulitan memahami instruksi dari guru maupun soal ujian, sehingga hasil belajar tidak maksimal. Tantangan kedua berkaitan dengan kompetensi guru dalam melaksanakan asesmen diagnostik literasi dan numerasi. Banyak guru yang belum terbiasa melakukan pemetaan kemampuan awal murid, sehingga proses pembelajaran masih bersifat seragam dan belum menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing anak. Selanjutnya, modul ajar yang digunakan belum disusun berdasarkan level kemampuan murid. Akibatnya, materi pembelajaran menjadi kurang efektif, terutama bagi kelompok murid yang masih berada di level dasar atau membutuhkan intervensi khusus. Tantangan berikutnya adalah kurangnya pendampingan berkelanjutan di satuan pendidikan. Banyak upaya intervensi berhenti di tengah jalan karena tidak adanya monitoring rutin dan coaching yang terstruktur bagi guru. Kombinasi dari berbagai tantangan ini menjadikan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di wilayah Kecamatan Belimbing memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian dijawab melalui lahirnya program Belimbing Manis, Mahir Numerasi dan Literasi yang berkolaborasi dengan program Gerakan Numerasi dan Literasi bergaransi di SDN 8 Belimbing. Aksi yang kami lakukan, pertama, melakukan asesmen awal dan membentuk tim kecil, yaitu melakukan pemetaan kemampuan membaca dan numerasi di kelas 1 sampai kelas 6 SDN 8 Belimbing sebagai sekolah piloting, berkolaborasi dengan program literasi dan numerasi SDN 8 Belimbing yang tergabung dalam tim Belimbing Manis bergaransi. Guru melaksanakan asesmen berbasis level, huruf, kata, kalimat, paragraf, cerita, dasar, cakap, dan mahir. Hasilnya menunjukkan mayoritas murid di level dasar. 2. Melakukan analisis dan klasifikasi.
mengelompokkan murid berdasarkan hasil asesmen. Setiap murid ditempatkan ke dalam kelompok belajar sesuai kemampuan intervensi dari mulai huruf sampai ke tingkat mahir. Ketiga, melakukan penyusunan modul ajar. Saya selaku pengawas bersama tim Belimbing Manis menyusun modul ajar literasi dan numerasi adaptif dan kontekstual sesuai dengan level kemampuan murid. Modul disusun berjenjang berbasis kontekstual lokal Belimbing agar lebih dekat dengan kehidupan murid dan sumber daya yang ada di sekolah. Keempat, melakukan pendampingan guru. Saya selaku pengawas bersama tim melakukan BIMTEK kepada guru yang akan mengisi kelas intervensi. Guru dilatih menggunakan modul dan strategi pembelajaran di kelas intervensi. Kelima, melakukan intervensi dan pembelajaran rutin. Pelaksanaan pembelajaran literasi numerasi dilakukan setiap pagi selama 30 menit dari pukul 7 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa dan hari Kamis. Murid dikelompokkan berdasarkan kemampuan dari kelas 1 sampai ke kelas 6 disebar ke dalam kelas huruf, kelas kata, kalimat, paragraf, cerita, kelas dasar, kelas cakap, dan kelas mahir. Dengan memakai nama kelas menggunakan nama bunga, sehingga murid tidak tahu kelas intervensi mereka, hanya guru yang tahu kemampuan mereka. Dan setiap hari Sabtu ada kegiatan di Taman Numerasi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode baca, cerita, tanya, dan aksi, agar murid aktif memahami makna bacaan dan kegiatan di Taman Numerasi yang menyenangkan. Tahap ke-6, melakukan evaluasi dan refleksi berkala, yaitu menilai perkembangan tiap kelompok per semester dan melakukan refleksi setiap 2 minggu sekali. Guru bersama tim menggunakan rubrik perkembangan tiap semester untuk melihat peningkatan level membaca dan melakukan refleksi di komunitas belajar setiap pekan. Tahap ke-7 yaitu melakukan publikasi dan replikasi. Hasil praktek baik disebarluaskan ke sekolah lain di wilayah Kecamatan Belimbing melalui pertemuan K3S dan media sosial sekolah dan website Korwil Belimbing. Setelah dilakukan evaluasi selama 1 semester, sebanyak 43 murid atau 29% naik minimal 1 level kemampuan membaca. Murid di level rendah, yaitu di kelas huruf dan kelas kata, turun drastis dari 43 murid menjadi 13 murid saja. Terjadi peningkatan 26% dalam pemahaman teks berupa kalimat dan kelas cerita. Program Belimbing Manis telah membuktikan bahwa data, empati, dan pendampingan berkelanjutan dapat mengubah wajah pembelajaran di Kecamatan Belimbing. Kini, setiap murid bukan hanya belajar membaca, tetapi membaca untuk belajar. Guru menjadi lebih percaya diri, semua merasa terlibat, dan pengawas menemukan makna baru. Inovasi tidak selalu rumit, yang penting berakar pada kepedulian, berbuah pada perubahan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala SD 8 Belimbing sangat mendukung sekali kegiatan Belimbing Manis Pelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru besar SD 8 Belimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Bisati, guru kelas 6 sekaligus bagian dari tim program Belimbing Manis di SD Negeri 8 Belimbing. Bagi kami seorang guru atau pendidik, program Belimbing Manis sangat membantu kami. Kami belajar melakukan asesmen awal, menyusun modul ajar yang sesuai dengan kemampuan anak, dan tentu saja menjadi lebih kreatif dalam mengajar.